Oke teman-teman, mari kita diskusikan pertanyaan. Ini ada 4 ya. Ada yang pertanyaan pertama nih, apa yang melatar belakangi terjadinya korupsi? Faktor-faktor penyebab korupsi. Gimana? Siapa yang Aku, menjawab? aku, Tiara, Gimana? Tiara. Gimana Tia? Ini kan Oke, ini kan pertanyaannya apa yang melatar belakang ini ya. Jadi faktor-faktor penyebab korupsi itu apa aja ya? Nah, jadi dari yang aku baca dari beberapa jurnal tuh, jadi terdapat nih faktor-faktornya, yaitu ada dua faktor, yaitu faktor individu dan dan faktor eksternal. Nah, faktor individu ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu aspek individu dan aspek sosial. Nah, untuk aspek individunya sendiri itu ada nih rasa tamak, kurangnya memahami moral dan gaya hidup yang konsumtif, jadi lebih kepada diri sendiri. Nah, ada juga yang mendukung dari penelitiannya Swartz. Jadi ada 8 faktor, yaitu tradition, self-direction, stimulation, achievement, power, conformity, security, dan hedonisme. Nah, untuk aspek sosialnya sendiri terjadi karena adanya dorongan dari keluarga atau orang terdekat. Jadi mereka ini bisa nih untuk mendorong kita melakukan tindakan korupsi. Nah, yang kedua, faktor eksternal. Untuk faktor eksternal sendiri kan dipengaruhi oleh faktor dari luar ya. Nah, untuk faktor eksternal itu adanya kurang kesadaran masyarakat terhadap korupsi, kemudian sikap hukum yang tidak tegas terhadap pelaku korupsi, terus faktor ekonomi yaitu pendapatan yang tidak mencukupi sehingga adanya kesenjangan dalam sistem penggajian. Kemudian bisa juga nih karena bisa terjadi dalam kelompok dan organisasi karena adanya kurang pengendalian manajemen, akuntabilitas, dan pengawasan dalam kelompok tersebut. Nah, aku pengen tahu nih dari kalian semua, bagaimana sih pendapat kalian tentang faktor-faktor ini? Boleh? Kalau dari aku sih, tadi kan kamu nyebutin gitu kan, ada faktor internal dan ada faktor eksternal, itu bener banget. Terus faktor internal itu dari yang pribadi dan sosial ya. Nah, kalau menurut aku ya dari yang dari pribadi itu kayak kurangnya pemahaman tentang agama juga bisa jadi salah satu faktornya gitu loh. Kalau menurut aku ya, kalau misalkan agamanya kuat, dia benar-benar nganut agama itu, kayaknya nggak akan gitu ngelakuin hal yang berdosa. Maksudnya kan korupsi itu kan dosa kan ya. Jadi kalau misalkan agamanya kuat sih nggak akan gitu kalau misalkan ngelakuin korupsi. Jadi faktor internalnya pun bisa dari agama gitu kalau menurut aku. Kalau menurut yang Oke, lain gimana? kalau aku ya, tadi kan ada faktor eksternal ya. Kalau menurutku ada satu sih yang menurutku salah satu faktor eksternal yang sebenarnya menjadi alasan kenapa seringkali terjadi korupsi itu salah satu sistem sih, sistem baik itu di pemerintahannya atau birokrasinya dan sebagainya. Jadi kan maksudnya kalau misalnya kita memiliki sistem yang baik kan itu dapat meminimalisir mereka untuk melakukan korupsi gitu. Karena yang aku tahu bahwasanya kejahatan itu seringkali terjadi bukan cuma karena niat, tapi karena ada kesempatan gitu sih. Gimana? Najwa? Oke, kalau menurut aku sih, aku mirip sama kayak Hasna ya pendapatnya. Untuk penyebab internal orang melakukan korupsi itu selain karena agamanya yang mungkin ilmunya kurang, juga kesadaran dirinya sih kurang. Jadi kayak mereka tuh nganggap korupsi itu sebuah hal yang sepele. Jadi mereka ngelakuin korupsi yang ngelakuin aja gitu. Mereka nggak sadar kalau itu perbuatan yang sangat merugikan diri sendiri, orang lain, negara, gitu aja sih. Oke, jadi kita sepakat bahwasanya ada faktor internal sama eksternal ya. Terus tadi ada Hasna sama Najwa nambahin juga kalau faktor agama, religius tuh berpengaruh juga gitu ya. Oke, ini kita ada pertanyaan kedua, yaitu korupsi maupun perilaku koruptif menimbulkan dampak buruk yang sangat besar bagi masyarakat luas. Gimana sih dampak masif tersebut? Gimana? Ada yang mau jawab nggak? Najwa mau jawab.
untuk dampak masif dari korupsi dan perilaku koruptif itu, dia mendampaki beberapa sektor ya. Yang pertama itu ada sektor ekonomi. Dampak ekonominya itu baik tindakan korupsi ataupun tindakan koruptif, dia akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan investasi, kemudian mempengaruhi produktivitas masyarakat, mempengaruhi kualitas barang dan jasa yang tersedia bagi publik, serta mempengaruhi pendapatan negara dari sektor pajak yang nantinya akan berkurang gara-gara ada korupsi. Selain dari segi ekonomi, ada juga dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu, korupsi ini kan merugikan rakyat banget ya. Salah satu cirinya tuh kayak mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Jadi karena adanya korupsi nih, uang yang seharusnya disalurkan buat pelayanan publik malah masuk ke kantong si oknum-oknum yang melakukan korupsi itu kan. Nah, jadinya tuh pelayanan publik yang harusnya harganya lebih murah malah jadi lebih mahal karena uangnya tuh nggak disalurin semua ke pelayanan publik. Nah, selain itu, korupsi juga ini berpengaruh terhadap terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Jadi kayak yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya gitu. Kemudian meningkatnya angka kriminalitas. Korupsi sendiri ini bisa mempengaruhi angka kriminalitas karena orang-orang anggapnya yang korupsi aja tuh nggak ngerasa mereka salah gitu loh. Jadi orang-orang ngerasa terpancing buat ngelakuin tindakan kriminalitas lain. Terus ada di dalam faktor ini ya, dalam segi otoritas pemerintah. Nah, dalam sosial politik juga ini, tindakan korupsi dan koruptif yang terjadi terus-menerus bisa menimbulkan kepemimpinan korup. Terus hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi karena kita udah keseringan kasih janji-janji palsu yang ujungnya pejabatnya korupsi, jadi masyarakat tuh udah nggak percaya lagi sama demokrasi. Itu aja sih. Kalau teman-teman yang lain mau menambahkan atau mau memberi sesuatu, dipersilahkan. Mungkin kalau dari aku sih nggak banyak yang mau ditambahin. Kalau soalnya aku udah setuju banget sama yang udah kamu sampaikan. Banyak banget dampak yang bisa terjadi kalau tindak koruptif ini terus terjadi ya. Gimana yang lain? Hasna, Tiara? Kalau dari aku sih bener ya, dampaknya tuh emang kerasa banget di sektor masyarakat gitu kan. Nah, tapi yang menjadi fokus aku tuh tadi loh yang Najwa bilang yang miskin jadi yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, itu tuh bener-bener kayak kerasa banget gitu. Terus kenapa kerasa? Soalnya kayak aku masih suka ngeliat gitu kayak di jalanan tuh masih ada yang maaf ya kayak pengemis, terus masih ada rumah yang memang kurang layak untuk ditinggal. Mungkin itu salah satu akibat daripada ya itu yang pejabat-pejabat yang soal korupsi sih. Gitu aja sih kalau dari aku. Tiara gimana? Oke, kayaknya kalau menurut dari aku juga sama sih kayak Hasna dan Barik dan Nazwa juga. Kan tadi kan korupsi kan juga berdampak pada bidang ekonomi dan sosial kan. Jadi mungkin kalau untuk bidang sosial tuh juga kan berdampak pada penurunannya kualitas moral dan akhlak ya. Jadi rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah misalnya jadi kurang atau masyarakat terhadap masyarakat juga jadi kurang. Kalau aku sih kayak gitu sih. Oke, berarti kita kayaknya nggak banyak juga yang ditambahinnya, karena yang disebutin Najwa tuh udah lengkap banget. Mulai dari sektor masyarakat yang bakalan kerasa banget, terus hilang kepercayaan publik juga, itu bisa terjadi ya. Oke nih, langsung kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga itu ada bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi yang harus dikembangkan untuk mencegah terjadinya korupsi. Siapa yang menjawab?
Aku boleh deh, boleh. Jadi kan pertanyaannya tuh gimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi yang harus dikembangkan untuk mencegah terjadinya korupsi. Jadi dari pertanyaan ini kan udah dapat kita maksudin gitu kalau misalkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini tuh bisa menjadi salah satu faktor yang untuk menghalangi adanya korupsi gitu kan. Nah, menurut buku yang aku baca itu, jadi nilai-nilai dan prinsip-prinsip itu merupakan elemen yang emang berpengaruh banget untuk terjadi atau tidaknya korupsi. Nah, nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini tuh saling berkaitan satu sama lain. Aku tuh jadi ingat tadi Tiara ya bilang kalau misalkan eh, korupsi itu terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Nah, ini pun sama gitu. Hal-hal yang dapat menghambat anti korupsi itu terjadi dari faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya itu nilai-nilai. Jadi, nilai-nilai yang harus kita anut itu dalam diri kita itu seperti apa. Nah, kalau prinsip-prinsip itu lebih ke sistem yang tadi Barik bilang kan, sistem. Nah, itu tuh lebih lebih ke sistem yang berjalan di Indonesia tuh seperti apa. Nah, nilai-nilai ini dibagi jadi 9. Yang pertama itu kejujuran. Eh, Sebelum itu jadi nilai-nilai itu yang harus ditanami di dalam diri seseorang gitu ya. Sebenarnya bukan ketika jadi pemimpin aja, tapi emang jadi ketika jadi nilai-nilai itu yang harus ditanamin dalam diri semua orang, terlebih pemimpin gitu. Karena korupsi itu bukan bukan hanya ketika kita mengambil uang masyarakat, tapi kalau misalkan kita mencontek ya kayak gitu-gitu juga ternyata itu tuh termasuk korupsi. Nah, menurut buku yang aku baca tuh kayak gitu. Makanya kita tuh harus nerapin kejujuran, terus kepedulian. Nah, kalau misalkan kita peduli sama orang lain, kita tuh gak akan korupsi gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita peduli itu berarti kita gak cuman mikirin diri kita sendiri, jadi mikirinnya tuh sama orang lainnya juga. Yang ketiga itu kemandirian. Nah, pasti dong kalau seorang pemimpin ini harus punya rasa mandiri dalam dirinya. Jadi sebelum memimpin banyak orang, pasti harus memimpin diri sendiri dulu. Nah, keempat kedisiplinan. Ini tuh erat kaitannya sama kejujuran tadi, kedisiplinan itu. Yang kelima itu tanggung jawab. Nah, untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin, tanggung jawab juga ini tuh dibutuhin banget gak sih? Bayangin kalau misalkan pemimpin tapi gak tanggung jawab. Kayak, wah udah terbengkalai banget itu. Terus yang keenam kerja keras. Dan yang ketujuh itu sederhana. Nah, sederhana ini tuh maksud dari sederhana ini tuh seorang pemimpin itu harus menerapkan kesederhanaan dalam menjalankan segala kegiatannya agar dapat menahan kasarnya itu kayak nafsu duniawi gitu loh. Jadi seorang pemimpin itu harus memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Dan yang kedelapan itu ada keberanian. Nah, keberanian di sini kan ada gitu kayak pemimpin yang emang karena misalkan kalau misalkan mihak si A dapat uangnya tuh misalkan berapa ya? Eh, 300 misalkan 300 juta. Kalau misalkan lo mihak B, lo tuh gak dapat uang sepeser pun gitu. Nah, di situ tuh kayak seorang pemimpin tuh kayak eh, bertarung gitu keberaniannya tuh kayak harus milih orang yang emang bener-bener apa ya, yang emang bener-bener bener gitu. Jangan karena uang seorang pemimpin tuh jadi milih ke yang lebih banyak uangnya dan gimana kalau misalkan yang banyak uang itu kan yang salah gitu. Kebanyakan kan kayak gitu ya. Makanya seorang pemimpin itu butuh keberanian, butuh nilai-nilai keberanian. Dan yang kesembilan keadilan. Nah, keadilan ini kayak ya harus adil gitu, nggak condong ke salah satu, tapi harus bekerja sesuai dengan tugasnya.
Nah, itu kan yang di dalam diri seorang pemimpin kan nilai-nilainya. Kalau yang prinsip-prinsipnya itu dari sistemnya seperti apa. Nah, sistem yang dijalani itu harus akuntabilitas. Nah, jadi akuntabilitas itu adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi. Terus yang kedua itu ada transparansi. Jadi nggak boleh tuh kayak ada yang ditutup-tutupin. Kan pasti ada juga nggak sih kalau misalkan di dunia pemerintahan tuh kayak ada laporan-laporan dan sebagainya. Nah itu tuh jangan ada yang apa ya, jangan ada yang dirubah. Jadi memang benar-benar harus transparan gitu. Yang ketiga harus ada kewajaran, dan yang keempat itu ada kebijakan. Jadi kebijakan ini tuh harus bijak gitu dalam mengambil suatu keputusan gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak bijak ya kita bisa aja gitu lebih condong ke orang yang emang bisa ngasih uang banyak dan walaupun orang itu salah gitu. Dan yang kelima itu ada kontrol kebijakan. Nah, tadi kan kebijakannya. Kalau sekarang itu kontrol kebijakan, jadi kita lebih harus mengontrol kebijakan tersebut. Gitu kalau dari aku. Ada tambahan lain nggak? Menurut kalian gimana? Ya, Nazwa. Menurut aku apa yang diomongin Hasna, tanggung jawabnya, terus nggak berani ngambil keputusan, nggak berani ngelawan orang yang punya uang, nggak berani ngelawan orang yang punya kuasa di atas dia. Dari aku segitu aja sih sebenarnya. Karena yang diomongin Hasna tuh udah lengkap banget sih. Kalau Tiara gimana? Aku sama sih yang tadi dibicarakan oleh Hasna juga itu udah merangkul banyak banget ya gitu loh. Jadi kan untuk menjadi seorang pemimpin kita tuh harus merangkul semuanya gitu. Kita harus bersikap adil, jujur, dan cerdas juga. Kita juga harus seperti itu gitu loh untuk membuat masyarakat menjadi sejahtera. Gitu sih dari aku. Oke, berarti kita semua kayaknya udah setuju banget ya sama yang Hasna bilang, soalnya dia udah nyampeinnya tuh udah lengkap banget sih. Aku juga sama. Nah, yang Hasna sampai berhubungan juga sama yang keempat, yaitu bagaimana konsep, cara, atau upaya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kalau ini biar aku yang jawab deh. Kalau menurutku ini berhubungan banget sama pertanyaan yang pertama sama yang ketiga. Jadi dalam menentukan cara, konsep, atau upayanya, kita dapat melihat dulu dari faktor-faktor penyebabnya yang tadi udah disebutin ya. Kan ada banyak banget ya faktornya ya. Nah, kita bisa memperhatikan faktor itu, lalu kita bisa mengantisipasi gitu loh. Bagaimana caranya supaya faktor itu bisa diminimalisir sehingga korupsi ini bisa dihindari gitu loh. Terus kalau untuk nilai-nilai, aku ingat apa yang disampaikan oleh Pak Mei waktu kita masih Zoom. Um, Kalian itu udah pernah bilang kalau salah satu yang dapat kita lakukan atau bahkan satu-satunya yang bisa kita lakukan itu perbaikan pendidikan. Nah, di pendidikan itu kita bisa nih nanamin nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi gitu loh. Yang tadi Hasna udah sampaikan yang lengkap banget itu. Mulai. Jadi pendidikan itu kita harus tanamin dari pendidikan dasar sampai ke tingkat kuliah gitu. Kalau sistem itu juga berhubungan kan tadi ada prinsip-prinsipnya ya anti korupsinya. Nah, kita juga harus memperhatikan sistem sih. Kondisi kita sekarang ini kan menunjukkan bahwa sistem kita belum baik ya. Berarti kan prinsip-prinsip yang tadi Hasna sebutin belum diterapkan. Nah, salah satu cara untuk memperbaiki atau memberantas korupsi ini ya perbaikan sistem. Jadi tadi ada dua ya, perbaikan pendidikan yaitu menanamkan nilai-nilai, lalu perbaikan sistem. Jadi kita harus melaksanakan prinsip-prinsip anti korupsi dengan baik. Gitu. Kalau konsepnya sih kita harus memperhatikan dari faktor-faktornya. Jadi supaya faktornya ini bisa kita antisipasi lah biar nggak terjadi. Gimana kalau yang lain?
Hasna, Tiara, Nazila, ada yang mau nambahin atau komentar? Kalau dari aku sih, Barik bener banget ya. Jadi kayak gimana caranya biar korupsi itu gak ada gitu ya. Ya menerapkan nilai-nilai dan prinsip yang tadi aku sebutin. Terus aku tuh ini banget kayak pas kamu bilang yang tentang pendidikan itu loh. Aku jadi mikir kalau misalkan kan memang sulit ya, maksudnya mereka yang berkuasa tuh kadang kita sebagai masyarakat biasa tuh nggak bisa bersikap lebih gitu. Kalau misalkan kita demo juga, pokoknya banyak banyak yang sulit gitu, kayak pesan-pesan kita tuh kadang nggak nyampe sampai ke yang atas gitu kan ya. Terus salah satu cara yang emang dapat diterapkan untuk memberantas korupsi itu bisa dari pendidikan sekarang gitu loh. Kayak sekarang kan kita belajar gitu ya. Ya kita juga harus nerapin gitu. Kadang aku suka nanya kalau misalkan mereka yang korupsi emang dulu tuh kayak gimana? Mereka emang nggak flashback apa dulu mereka belajar tuh kayak gimana? Mereka nggak inget apa gitu? Mereka tuh dulu jadi mahasiswa juga yang sebagai apa ya? Selain Dewan selain DPR gitu ya kan mahasiswa juga memiliki wewenang lah untuk berdemo gitu, apalagi ya mahasiswa itu sebagai suara, bisa mengajukan sebagai suara rakyat yang dengan berdemo gitu kepada pemerintah daripada mungkin yang di atas kadang tidak sesuai apa yang dikatakan kepada yang lebih di atasnya lagi, tidak menyampaikan isi hati gitu seorang masyarakat. Nah, aku kadang mikir kayak emang mereka tuh nggak inget apa dulu mereka juga kan mahasiswa gitu sih. Kalau dari aku bener, jadi maksud dari inti pembicaraan aku ini tuh bener kayak kita tuh bisa menanggulangi korupsi itu dengan cara pendidikan di masa sekarang gitu. Kalau yang dari kalau yang dari lain gimana? Tiara, Nazila, gimana menurut kalian? Kalau Oke. aku sih sama kayak Hasna, mirip kayak Hasna. Pokoknya kayak korupsi itu bisa kita cegah lewat pendidikan. Nah, pendidikan seperti apa yang diberikan? Pendidikan yang anti korupsi ini yang ke kita itu loh, kepada mahasiswa. Kenapa kepada mahasiswa? Karena mahasiswa ini ibaratnya apa ya? Golongan yang paling kritis gitulah, yang otaknya paling jalan dibandingkan yang lain gitu. Nah, tapi kita sebagai mahasiswa juga harus nggak boleh asal-asalan gitu kalau dapat pendidikan anti korupsi. Jangan cuma masuk kuping kanan terus keluar kuping kiri. Kita juga harus benar-benar uh, mengamalkan pendidikan yang kita dapat ini supaya di masa depan itu koruptor-koruptor yang seperti saat ini sedang banyak pelakunya itu bisa berkurang di masa depan atau mungkin bisa hilang sepenuhnya gitu sih. Oke, makasih Nazwa. Kalau Tiara gimana? Oke, sama sih sama kayak yang lain juga kan yang tadi Barik bilang bahwa pendidikan itu kan penting banget ya untuk kita tanamkan sejak dini gitu kan. Jadi penanaman kejujuran yang tadi nilai-nilai juga gitu loh. Dan kita juga harus tahu dampak-dampak dari korupsi itu bagaimana. Dan kita kan sebagai generasi muda nih, kita juga kan banyak banget nih kayak pengalaman-pengalaman kayak belajar teknologi. Nah, bisa nih kita manfaatkan untuk menjadi salah satu media untuk berbagi informasi dan untuk mencegah bahwa korupsi itu bahaya bagi kita ataupun masyarakat. Kalau dari aku kayak gitu. Oke, jadi em, kayaknya kita semua sepakat ya pendidikan. Terus tadi Tiara juga nambahin kalau kita juga bisa sebagai mahasiswa di era teknologi juga bisa menyampaikan melalui media sosial dan sebagainya gitu kampanye mengenai korupsi ini. Mungkin berarti udah ya kan kita ada pertanyaan semuanya juga udah jawab. Mungkin itu aja sih bahasan kita kali ini. Terima kasih ya teman-teman. Oke, makasih juga ya Barik, Nazwa, Tiara.
Ya, Iya, terima kasih juga semua. Sehat selalu. Iya, semangat menyusun laporan.